Berjumpa bersama saya lagi di Kelas Sukacita. Melalui hari-hari kehidupan kita, setiap hari kita membutuhkan firman Tuhan yang selalu memberikan penguatan, tetapi juga memberikan semangat hidup untuk tetap berjuang di tengah-tengah pergumulan hidup setiap hari. Sekalipun kita berhadapan dengan banyak hal, tantangan kehidupan, tetapi hanya melalui firman Tuhan sajalah kita dimampukan untuk melakukan melalui semua proses hidup setiap hari. Bagian firman Tuhan yang hendak kita gumuli bersama terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Pada kesempatan baik ini ya Tuhan, kami hendak meneduhkan hati kami untuk dengar Tuhan bicara. Sampaikanlah isi hatimu kepada kami supaya firman Tuhan menjadi bagian kami yang sesungguhnya. Amin. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Demikian bagian firman Tuhan untuk kita saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat Kelafos di mana saja berada, bagian firman Tuhan yang telah disampaikan adalah berkaitan tentang Pentakosta, hari raya orang Yahudi yang setiap tahun dirayakan. Hari raya ini juga selalu disebutkan dengan hari raya 7 minggu, atau biasa disebut juga dengan hari yang ke-50. Berarti saudara-saudari sekalian bahwa sebenarnya setelah kebangkitan Yesus itu hari ke-50 dan kenaikan Tuhan Yesus itu pada 10 hari kemudian. Dan pada hari Pentakosta yang selalu disebutkan dengan hari pencurahan Roh Kudus itu sebenarnya tidak hanya di zaman Perjanjian Baru dirayakan, tetapi di zaman Perjanjian Lama juga sudah dirayakan. Karena hari Pentakosta itu selalu berkaitan dengan peringatan pemberian hukum Taurat kepada Musa. Ini Perjanjian Lama. Dan seterusnya juga sebagai pengucapan syukur, ya, peringatan pengucapan syukur atas hasil panen. Orang Israel selalu mereka panen, ini suatu ungkapan syukur mereka yang mendalam kepada Tuhan karena mereka merasakan, mengalami bagaimana Tuhan memberkati mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat Kelafos di mana saja berada, sebelum Yesus terangkat ke surga, Dia menyampaikan kepada murid-murid dalam janjinya bahwa Ia akan mencurahkan Roh Kudus kepada mereka, tetapi mereka harus tinggal dulu di kota Yerusalem sampai turunnya Roh Kudus. Berarti, saudara, bahwa sebenarnya untuk mencapai suatu maksud daripada Tuhan itu tidak langsung dikerjakan, tetapi perlu ada suatu proses pendekatan batin, pendekatan diri yang mendalam kepada Tuhan tentang apa yang Tuhan maksudkan. Ternyata pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid dan orang banyak pada waktu itu adalah bagian daripada penggenapan, sebenarnya penggenapan janji Allah bahwa sebenarnya Yesus itu adalah Kristus dan Tuhan yang sebenarnya menjadi bagian daripada persekutuan orang-orang yang telah percaya kepada Allah. Dengan demikian, saudara, bahwa sebenarnya pencurahan Roh Kudus bagi orang percaya itu adalah janji yang digenapi, ya, janji yang digenapi karena mengalami, mendapatkan kasih karunia Tuhan. Tetapi juga pencurahan Roh Kudus atau kita sebut dengan Pentakosta itu adalah suatu amanat untuk memberitakan Injil. Ada perintah yang harus dikerjakan. Amanat itu berkaitan tentang bagaimana firman Tuhan itu harus dinyatakan sampai ke ujung bumi. Dan ini yang sebenarnya, saudara, dimaksudkan oleh Yesus, sehingga amanat tentang kerajaan Allah ini harus juga didelegasikan, disampaikan oleh orang-orang kepercayaan Tuhan ke seluruh bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus, tetapi juga bagian berikut daripada bagaimana pencurahan Roh Kudus tentang Injil itu adalah suatu konsekuensi, akibat
Karena orang memberitakan Injil itu tidak berkaitan tentang kesenangan, tetapi berkaitan tentang penderitaan, berkaitan tentang tantangan, berkaitan tentang hambatan. Artinya ada konsekuensi Injil. Orang yang menyampaikan tentang Injil itu adalah orang yang benar-benar berhadapan dengan penolakan dan ejekan. Tidak semua orang menerima Injil karena ada penolakan, ada yang mengejek. Tetapi orang yang bertahan sampai pada akhirnya, itulah yang menang, kata Paulus. Sehingga pencurahan Roh Kudus bagi orang percaya adalah memberi arti, memberi makna bahwa sebenarnya orang-orang yang berhimpun pada waktu itu, murid-murid dan orang-orang di sekitar yang menyaksikan tentang apa yang dialami oleh orang-orang percaya, itu adalah sebenarnya bagian daripada penggenapan janji Allah kepada manusia, supaya manusia mengalami segala kepenuhan Allah dan Injil itu dinyatakan, disebarluaskan ke seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Kristus, tetapi pada bagian pembacaan kita juga mendapatkan tentang sebenarnya ada tanda yang diterima oleh murid-murid, ya. Ada tanda bunyi dari bagaimana Roh Kudus itu turun di atas setiap murid-murid, dan nampak ada lidah-lidah api yang bertebaran di setiap murid-murid. Ini sebenarnya tanda bagaimana Allah sanggup dan berkuasa untuk menyatakan dirinya kepada manusia. Nah, bagian-bagian ini yang menunjukkan bahwa sebenarnya Allah juga memberkati manusia melalui tanda-tanda itu. Jadi sebenarnya lidah-lidah api itu menunjukkan pemberkatan Allah kepada manusia untuk bagaimana manusia diberdayakan. Ini bagian daripada pemberdayaan manusia. Manusia diberdayakan untuk juga memberdayakan orang lain melalui Injil yang ia terima dalam kuasa dan kehendak Allah. Dengan demikian saudara, bahwa sebenarnya kita belajar penting tentang bagaimana Allah memberdayakan manusia melalui Roh yang berdiam dalam setiap pribadi, yang memberdayakan manusia untuk tetap memahami, mengalami, berjumpa dengan Allah dan manusia, tetapi juga menampakkan, mencerminkan tentang bagaimana tanda-tanda kerajaan Allah itu dinyatakan di tengah-tengah kehidupan lewat Injil yang ada, Injil yang nyata. Dengan demikian, saudara, bahwa sebenarnya hari Pentakosta itu setiap orang diberdayakan, dimampukan, diberi kesanggupan khusus sesuai dengan karunia-karunia dan potensi yang ada untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupnya. Dengan demikian, orang di sekitarnya mengalami kasih karunia Tuhan. Ini hal yang luar biasa kalau didalami dengan baik oleh setiap orang yang telah berjumpa dengan Tuhan. Apalagi dalam peristiwa Pentakosta, setiap orang yang berjumpa dengan Roh Kudus dalam area itu, dalam ranah ini, saudara, kita mengalami segala kepenuhan Allah karena kita dituntun, diajar, diberdayakan, disanggupkan, dimampukan untuk hal-hal khusus yang telah diberi Tuhan kepada kita melalui Roh Kudus. Dengan demikian, manusia yang diberdayakan melalui Roh Kudus adalah manusia yang disanggupkan untuk melakukan kehendak Allah di dalam jalan hidupnya hari lepas hari. Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman-Nya. Selamat merayakan hari Pentakosta. Mari kita berdoa. Bersyukur kami kepada Tuhan untuk segala yang telah kami terima dari firman-Mu. Kami percaya Engkau mampukan kami melalui Roh Kudus sehingga kami disanggupkan, diberdayakan untuk maksud-maksud Tuhan yang besar dalam jalan hidup kami ke depan. Semua orang yang mendengarkan firman Tuhan diberdayakan, diberkati Tuhan, dan dimampukan untuk turut bekerja menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini sampai Engkau datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.